Baik, perkenalkan nama saya Niko Mangesti Perasini, absen 26 dari kelas 11 MIPA 1. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai biografi SK Trimurti. Surastri Karma Trimurti atau yang lebih dikenal dengan SK Trimurti adalah wartawan, penulis, dan guru Indonesia yang mengambil bagian dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Trimurti lahir pada tanggal 11 Mei 1912 di Desa Sawahan, Boyolali, Karesidenan Surakarta, Jawa Tengah. Trimurti memiliki hubungan kekerabatan dengan Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah. Ia terlahir dari seorang ibu bernama Raden Ayu Saparinten dan ayahnya adalah seorang asisten wedana bernama Raden Salim Banjarsari Mangunkusumo. SK Trimurti menempuh pendidikan pertamanya di sekolah Ongkoloro atau Tweede Inland School atau TIS. Setelah lulus dari TIS, SK Trimurti melanjutkan bersekolah di Mesjes Normal School atau MNS atau Sekolah Guru Perempuan. SK Trimurti menjalani program belajar di sekolah guru bukan karena keinginan sendiri, melainkan menuruti cita-cita sang ayah. Setelah melakukan masa studi selama 4 tahun, SK Trimurti mengajar di sekolah latihan. Namun, karena tidak betah dengan lingkungan, SK Trimurti pindah mengajar di sekolah Ongkoloro di daerah Alun-Alun Kidul, Kota Solo. SK Trimurti kemudian kembali pindah mengajar di MNS Banyumas. Di MNS Banyumas tersebut, SK Trimurti mulai mengenal keorganisasian dan politik. Pada saat itu, seorang perempuan dianggap tabu jika mengikuti aktivitas politik maupun organisasi yang kebanyakan dilakukan oleh laki-laki. SK Trimurti tidak setuju dengan model aturan orang tuanya yang membedakan peran perempuan dan laki-laki. Perempuan harus lebih banyak di dapur dan tidak boleh sering keluar rumah. Trimurti menolak semua aturan feodal tersebut. Baginya, seorang perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk memajukan diri baik dalam hal akademis maupun sosial. Karena itu, sembari mengajar, ia aktif menjadi anggota rukun wanita, juga kerap mengikuti berbagai rapat-rapat yang diadakan oleh BU atau Budi Utomo cabang Banyumas. SK Trimurti melepaskan karirnya sebagai seorang guru dan memilih menjadi pejuang perempuan untuk kepentingan rakyat dan kemerdekaan Indonesia. SK Trimurti mulai aktif mengikuti gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia pada 1930. SK Trimurti secara resmi bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo pada 1933. Keikutsertaannya di Partindo tidak bisa dilepaskan dari sosok Ir Soekarno. Hal ini bermula dari Soekarno yang menyelenggarakan rapat umum di Karesidenan Banyumas. Dalam rapat tersebut, Soekarno memberikan pidato mengenai semangat melawan imperialisme dan anti-kolonialisme. Sejak lama, Trimurti memang ingin mendengar pidato dari sosok Soekarno. Tergerak hati, SK Trimurti memutuskan berhenti mengajar dan bergabung ke Partindo cabang Bandung. Melalui Partindo, Trimurti aktif menuangkan pikirannya melalui tulisan di surat kabar Pikiran Rakyat dan Suluh Indonesia Muda. Trimurti terbilang vokal menyuarakan suara melalui tulisan-tulisan khususnya berkaitan dengan kondisi politik dalam negeri kala itu. Dalam menjadi anggota Partindo, SK Trimurti aktif melakukan pidato anti penjajahan. Karena hal tersebut, SK Trimurti ditangkap
dan diinterogasi oleh Belanda, namun tidak ditahan. Ketika I.R. Soekarno ditahan oleh Belanda karena penyebaran pamflet anti penjajahan, keluaran Partindo, partai menjadi lumpuh. S.K. Trimurti kemudian kembali ke Yogyakarta dan mendirikan pengurus besar Persatuan Marhaini Indonesia atau disingkat PMI. PMI bertujuan untuk memberikan pendidikan politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bagi perempuan. Namun, S.K. Trimurti ditangkap oleh Belanda pada 1936 karena mendistribusikan anti-kolonial leaflet keluaran PMI. S.K. Trimurti dipenjara selama 9 bulan di penjara Bulu di Semarang. Keluar dari penjara, S.K. Trimurti tidak kapok dengan politik dan bergabung menjadi anggota Gerindo. Karena sering terlibat dalam diskusi-diskusi politik, S.K. Trimurti dipertemukan dengan Sayuti Melik. Meski keduanya beda, di mana Sayuti Melik merupakan anggota Parindra, keduanya terus maju hingga jenjang pernikahan. Setelah bebas dari penjara, S.K. Trimurti kemudian beralih karir menjadi jurnalis. S.K. Trimurti segera dikenal di kalangan jurnalistik dan anti-kolonial sebagai wartawan kritis. Trimurti sering menggunakan nama pena Trimurti atau Karma untuk menghindari kembali tertangkapnya oleh Belanda. Selama berkarir di dunia jurnalis, S.K. Trimurti bekerja untuk sejumlah surat kabar Indonesia, di antaranya Pesat, Genderang, Bedung, dan Pikiran Rakyat. S.K. Trimurti menerbitkan Pesat bersama suaminya, yakni Sayuti Melik. Namun, ketika masa pendudukan Jepang, Pesat dilarang peredarannya oleh pemerintah militer Jepang. S.K. Trimurti juga pernah diciduk dan ditawan oleh Belanda karena dianggap sebagai pihak yang membela Jepang. Namun setelah Jepang benar-benar datang, S.K. Trimurti justru ditangkap Jepang karena dituduh anti-Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, semua organisasi dilarang sehingga atas perintah I.R. Soekarno, S.K. Trimurti membantu pekerjaan Putra dan Jawa Hokokai. S.K. Trimurti juga menjadi saksi dalam rapat-rapat BPUPKI hingga hadir dalam upacara kemerdekaan 17 Agustus 1945. Beliau juga ikut serta menyebarkan berita kemerdekaan ke daerah-daerah. S.K. Trimurti juga turut menjadi anggota KENIP untuk membantu pekerjaan presiden sebelum dibentuknya DPR MPR. Pada 19 Juli 1938, S.K. Trimurti menikah dengan Sayuti Melik tanpa restu orang tua Trimurti. Beberapa teman seperjuangan menghadiri acara pernikahan sederhana itu. Dari pernikahan itu, Trimurti dan Sayuti Melik dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama Musafir Karma Budiman yang lahir pada 11 April 1939 dan Heru Baskoro yang lahir pada 1 Juni 1942. Namun, karena pada masa kemerdekaan keduanya memiliki perbedaan ideologi, akhirnya mereka bercerai. Trimurti yang cukup lantang dalam memperjuangkan hak-hak pekerja diangkat sebagai Menteri Tenaga Kerja pertama di Indonesia di bawah Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Ia menjabat pada tahun 1947 hingga 1948. Ia aktif sebagai eksekutif di Partai Buruh Indonesia atau PBI dan memimpin sayap wanitanya. Ia ikut mendirikan Gervis, sebuah organisasi perempuan Indonesia, pada tahun 1950 yang kemudian berganti nama sebagai Gerwani. Ia meninggalkan organisasi pada tahun 1965, lalu kembali ke perguruan tinggi
ketika ia berusia 41 tahun. Ia belajar ekonomi di Universitas Indonesia. Trimurti adalah anggota dan penandatangan petisi 50 pada tahun 1980 yang memprotes Soeharto atas penyalahgunaan Pancasila terhadap lawan politiknya. Trimurti meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2008 pukul 06.20 pada usia 96 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Setelah dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Menurut anaknya, Heru Baskoro, Trimurti meninggal karena pecahnya pembuluh darah. Ia juga menderita hemoglobin rendah dan tekanan darah tinggi. Untuk menghargai jasa-jasanya sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia, diadakan upacara yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat. Ia dimakamkan di TMP Kalibata. Alasan saya memilih SK Trimurti karena saya sangat salut dengan beliau. Beliau merupakan salah satu pejuang perempuan yang hebat. Beliau berhasil mematahkan stigma atau anggapan masyarakat saat itu tentang perempuan yang hanya bertugas mengurus dapur saja. Beliau membuktikan bahwa perempuan bisa setara dengan laki-laki. Walau tidak berjuang secara fisik, namun lewat tulisan dan pemikiran, beliau membantu Indonesia menggapai kemerdekaan. Sosoknya yang cerdas dan pemberani menambah kekaguman saya terhadap beliau. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga dari biografi tersebut dapat menjadi teladan bagi kita semua.